jangan senang menunda-nunda untuk bertobat kepada Allah. Kenapa? Karena kita tidak tahu kapan roh kita akan berpisah dengan jasad kita. Benar atau tidak? Benar. Kita kada tahu apabila kita mati. Menunggu giliran. Hanya kalau kita telah divonis oleh Allah pasti akan mati. Cuma yang dirahasiakan oleh Allah 3 macam tentang kematian. Yang pertama, kapan kamu mati, di mana kamu mati, dan bagaimana cara kamu mati. Itu yang dirahasiakan oleh Allah. Tapi kalau mati, semua kita telah divonis oleh Allah pasti akan mati. Benar atau tidak? Benar. Mohon maaf ibu, sering ulun sampaikan, kita kada usah bu membayangkan kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak gelap, di atas kegelapan. Kita tidak usah membayangkan itu. Kadang-kadang kita di rumah kita sendiri, mati lampu, angin ribut, kilat menyambar-nyambar. Kadang-kadang kita takut padahal di rumah kita sendiri. Padahal masih kita bisa-bisa mengyau suami kita untuk menghidupkan genset. Masih kita memanggil anak kita untuk menghidupkan lampu. Tapi kadang-kadang kita takut padahal di rumah kita sendiri. Bagaimana tentang kubur yang begitu sempit, gelap, sendiri, tidak ada yang menemani, ditimbun dengan tanah, diinjak gelap di atas kegelapan. Inilah rumah masa depan kita semua. Makanya kata Rasulullah, kafa bil mauti wa'izan, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi diri kita semua. Rumah masa depan kita semua adalah kuburan. Kalau TPBTN termasuk RSSS, SSSSSS. Rumah sangat sederhana sehingga sekujur pun sempit dan susah sekali. Oleh karena itu, orang yang benar-benar tobat nasuha, hendaklah dia berhenti melakukan dosa saat ini juga. Jangan menunggu nanti. Jangan menunggu hari tua, jangan menunggu tidak sibuk, jangan menunggu pensiun. Kenapa? Sekali lagi kita tidak tahu kapan roh kita akan berpisah dengan jasad kita. Yang kedua, syarat tobat nasuha, wan nadmu ala ma badara. Hendaklah menyesali yang pernah kita lewati masa lalu. Mohon maaf, bahari rancak ketinggal sembahyang, sesali perbaiki. Bahari kada peduli halal dan haram, yang penting naik jabatan. Bahari kada peduli halal dan haram, yang penting anak tawa sekolah. Yang dulu tidak peduli halal dan haram, yang penting punya rumah, sesali perbaiki. Karena di dalam kitab Al-Hadad Syarah Ratibul Hadad, buah daripada tobat wasamaratuhu an-nadam, buah daripada tobat itu adalah menyesal. Jadi istighfar yang benar itu Bapak Ibu, kalau kita beristighfar diiringi dengan penyesalan, itu baru istighfar yang akan menggugurkan dosa kita. Tatkala kita baca Astaghfirullahaladzim, tidak terasa air mata kita berjatuhan karena mengenang dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka istighfar inilah yang akan menggugurkan segala dosa dan kesalahan kita. Kenapa? Karena ada penyesalan dalam hati kita. Wasamaratuhu an-nadam, buah daripada tobat itu adalah menyesal. Ini ada juga istighfar boy, cuma istighfarnya hambar. Tahu yang istighfar hambar lah. Istighfar cuma hambar. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Sambil menapak nyamuk kapulang astagfirullah, 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 astagfirullah. Itu tidak ada maknanya. Kenapa? Karena tidak ada penyesalan dalam hatinya. Ya. Bisa Ustaz. Menyesal yang telah lalu. Biar aja bahari ketinggalan sembahyang, hari ini kita perbaiki. Biar aja bahari rancak membuka aurat, hari ini kita perbaiki. Biar aja bahari rancak makan yang haram, hari ini kita sesali dan perbaiki. Jangan makin tua makin jadi, ya makin tua makin seksi, belakang menggoda, muka menipu. Jangan. Dan yang ketiga syarat tobat nasuha wal azmu, hendaklah bercita-cita tidak mengulangi dosa sekecil apapun dosa itu.
hendaklah bercita-cita tidak mengulangi dosa sekecil apapun dosa itu, dan jangan pernah memperenteng dosa kecil. Siapa tahu dosa kecil itu yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya syarat tobat tadi berhenti, menyesali, berniat tidak melakukan dosa itu. Dan itulah hakikat menurut Imam Zainal Abidin. Tatkala kita berhenti mengambil mikat, maka kita harus berniat dalam hati tidak melakukan dosa sekecil apapun dosa itu. Dan mohon maaf, yang tahu dosa kita adalah kita. Benar atau tidak? Benar. Yang tahu dosa kita adalah kita. Oh, saya ini orangnya begini, oh saya ini orangnya begini, oh saya ini orangnya sering iri dengki, oh saya ini orangnya ria. Oh, yang tahu adalah kita. Sering saya sampaikan, orang banyak salah sangka dengan kita. Demi Allah, kalau hari ini orang memuliakan kita, kalau hari ini orang menghormati kita, kalau hari ini orang mencium tangan kita, demi Allah, bukan karena kita yang mulia, tapi karena aib dan dosa kita ditutup oleh Allah. Seandainya Allah buka aib dan dosa kita, ulun yakin jangankan orang lain, mungkin anak kita saja tidak mencium tangan kita. Kenapa? Begitu banyaknya dosa maksiat yang kita lakukan. Oleh karena itu, menurut Imam Zainal Abidin, tatkala engkau berhenti mengambil mikat, maka berniatlah dalam hati tidak akan melakukan dosa sekecil apapun dosa itu. Tobat kepada Allah. Lalu yang kedua, setelah kita mengambil mikat, biasanya sebelum kita berniat, kita mengganti pakaian yang berjahit dengan yang tidak berjahit bagi laki-laki. Mengganti pakaian yang berwarna diganti dengan pakaian putih bersih. Apa hakikatnya? Menurut Imam Zainal Abidin, pada hakikatnya tatkala kita melepas pakaian yang berjahit, pakaian yang berwarna, lalu kita ganti dengan pakaian yang putih bersih, maka pada hakikatnya kita menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita. Riak kita, sum'ah kita, sombong kita, hasad kita, kita lepas. Lalu kita ganti dengan sifatul mahmudah, dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan mohon maaf, yang paling susah hidup ini adalah membersihkan hati kita. Benar atau tidak? Benar. Yang paling ngalih membersihkan hati. Kalau sembahyang semuaan kawa sembahyang. Tahajud semua insya Allah bisa tahajud. Baca Al-Quran insya Allah semua bisa baca Al-Quran. Cuma menghilangkan daripada ria, sombong, gila dengan pujian dan lain sebagainya, ini sangat susah sekali. Makanya dulu ada cerita. Boleh saya cerita? Boleh, boleh. Boleh atau tidak? Boleh. Boleh tidak boleh, saya tetap cerita. Dulu ada seorang sahabat, ya, tatkala Rasulullah berkumpul dengan para sahabatnya, ada seorang pemuda datang terlambat, Bapak Ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Lalu kata Rasulullah, tahukah engkau wahai sahabatku, itu pemuda yang baru datang itu adalah ahlul jannah, ahli surga. Besok terlambat lagi datang, kata Rasulullah, tahukah engkau wahai sahabatku, itu pemuda yang baru datang itu adalah ahlul jannah, ahli surga. Sampai 3 kali Rasulullah SAW mengatakan di ahlul jannah, ahli surga. Akhirnya sahabat ini penasaran, Bapak Ibu, pengen mengetahui apa amalannya sampai Rasulullah 3 kali mengatakan di ahlul jannah, ahli surga. Ringkas cerita, umpat bamalam sahabat tadi. Tujuannya apa? Pengen mengetahui apa amalannya sampai Rasulullah 3 kali mengatakan di ahlul jannah, ahli surga. Bamalam samalaman boy, kada ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Ya paling-paling habis sembahyang maghrib mengerjakan rawatib, qabliyah, ba'diyah, isya juga begitu. Kadang ada misalnya sembahyang tahajud semalaman atau baca Al-Quran atau ibadah semalaman, tidak ada. Biasa-biasa saja. Tambah penasaran sahabat tadi, kenapa Rasulullah mengatakan di ahlul jannah, ahli surga. Malam pulang 2 malam, tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Ya kayak kita-kita lah. Ada misalnya baca Al-Quran semalaman, tidak. Tambah penasaran, bermalam lagi, malam yang ketiga juga tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja. Kalau kita baca ya para manakib-manakibnya, para aulia Allah, para tabi'in, para sahabat, termasuk Imam Syafi'i itu di dalam manakibnya, dalam kitab Li'anatul Talibin, juz pertama, itu beliau itu Bapak Ibu menghatamkan Al-Quran setiap bulan Ramadan paling sedikit 60 kali. Setiap bulan Ramadan. Berarti seharinya berapa kali?
Berapa kali? 2 kali. Kita alhamdulillah mulai Ramadan semalam sampai Ramadan ini Aura Al-Baqarah. Ada yang kadang-kadang membaca, ada yang wirid, ada yang membaca Al-Quran. Apalagi ibu-ibu kadang-kadang mohon maaf bawirid, batasbih kadang-kadang di muka TV. Habis salam, assalamualaikum, assalamualaikum, tasbihnya diangkat, mukananya diangkat, sajadahnya diangkat, berzikir cuma di muka TV. Subhanallah, subhanallah, gantinak, alhamdulillah. Yang ditonton apa? Haji Muhyiddin naik haji sampai mau 5 hari udah habis film itu tuh. Sulamnya berapa kali mau sudah. Ringkas cerita sampai 3 malam tidak ada yang istimewa. Akhirnya sahabatnya bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, yang engkau katakan pemuda itu ahlul jannah, ahli surga, saya sudah nginap 3 malam tidak ada yang istimewa, biasa-biasa saja ya Rasulullah. Kenapa dia dikatakan ahlul jannah? Kata Rasulullah, tahukah engkau kenapa dia termasuk adalah ahlul jannah, ahli surga? Karena itu pemuda adalah orang yang bersih hatinya dari sifat hasad, daripada iri dengki, daripada kesombongan. Hatinya bersih dari berbagai macam penyakit hati. Oleh karena itu dia dikatakan oleh Rasulullah sebagai ahlul jannah, ahli surga. Sekali lagi, yang paling berat dalam hidup ini adalah membersihkan hati kita. Kadang-kadang ada kesombongan, gila dengan pujian, takut celaan dan lain sebagainya. Maka menurut Imam Zainal Abidin, tatkala kita mengganti pakaian kita diganti dengan pakaian yang tidak berjahit, maka pada hakikatnya kita berusaha menghilangkan penyakit-penyakit hati yang ada dalam diri kita, diganti dengan sifat-sifat yang terpuji. Dan yang ketiga, tatkala kita salah berniat, lalu kita disunatkan membaca talbiyah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Apa hakikatnya? Insyaallah ulun sambung menunggu pian bangun guring. Nah, kalau ada yang guring ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangun semuaan kalau yang guring. Jangan sampai kerja yang guring. Karena sudah terlanjur assalamualaikum, ada bisa dicabut lagi SK-nya. Haji Rijal yang guring tuh. Nah, itu kena kita sambung pulang. Ya guring dulu.